Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mahbubah dengan NPM 24100200060 dari kelas SIB reguler Banjarmasin dari Fakultas Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas video yang diberikan oleh Pak Wagino, Eskom Mkom, untuk penilaian UTS pada mata kuliah OAS, yaitu Office Automation System, yaitu adalah bagaimana cara membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka, dan juga penomoran halaman secara otomatis. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, terlebih dahulu kalian harus membuka aplikasi Microsoft Word. Jadi di sini saya memakai aplikasi Microsoft Word tahun 2010. Nah, jadi langsung saja kalian ketikkan di Word. Saya di sini akan mengetik bab dan subbabnya terlebih dahulu. Ketikkan saja cover, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan juga yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, jadi pada bagian pendahuluan saya akan menuliskan latar belakang dan juga rumusan masalah. Oke, jadi di bagian pembahasannya di sini saya akan menuliskan topik mengenai komputer dan juga hubungan komputer dan coding. Oke, lanjut. Jadi di bagian penutupnya di sini saya akan menulis kesimpulan dan juga saran. Oke, ini sudah semuanya. Kemudian lanjut pada bagian home dan kalian cari multi level list. Ini dia. Kalian klik dan klik define new multi level list. Sebentar. Jadi di sini ya, naruhnya di bagian cover. Define new multi level list. Kalian klik bab, ketikkan bab. Kemudian di sini pilih angka Romawi yang 1 2 3. Oke, kemudian lanjut. Di sininya tuh 0 aja, 0. Sininya juga 0. Klik more. Nah, jadi di sini itu kalian pilih heading 1. Nah, heading 1. Di bagian follow number with itu pilih space. Oke, sudah. Kemudian klik oke. Oke, maka sudah tertulis bab 1. Kemudian lanjut ke heading 2. Nah, klik lagi define new multi level list. Tunggu. Jadi di sini ya, taruhnya itu di di rumusan masalah kan? Di latar belakang. Oke, kalian klik heading 1. Heading 2. Nah, jadi pada heading 2 ini kalian ketikkan 1 titik. Kemudian pada number style for this level kalian ketikkan 1 2 3 dan pada text indennya itu 0, line up-nya juga 0. Kemudian link level to style-nya itu heading 2. Follow number-nya itu space juga. Kemudian sudah, dan lanjut klik oke. Nah, sudah oke. Kemudian di sini lanjut pada kita blok terlebih dahulu, tapi sebelum kita blok kita hapus dulu babnya. Nah, di sini saya akan memblok pada bagian daftar isi, daftar tabel sampai pendahuluan. Di sini supaya bloknya itu tertahan, kalian pencet aja CTRL dan ditahan gitu lah. Nah, di sini saya akan memilih daftar isi sampai pendahuluan, kemudian juga pembahasan, penutup, dan juga daftar pustaka. Ini di blok di CTRL. Kemudian di sini kita klik heading 1, klik kanan dan klik modify. Oke. Sudah? Klik modify. Nah, sudah terisi ya. Kemudian di sini karena cover dan daftar isi ini nggak masuk. Sorry. Nggak masuk ke dalam bab. Jadi bab itu tuh mulainya dari pendahuluan, jadi dihapus aja nih. Nah, jadi mulai dari pendahuluan.
sini latar belakangnya hapus. Oke, sudah. Kemudian kita pilih heading 2. Nah, jadi pada heading 2 kalian klik lagi. Sorry. Kita bikin heading 2 maksudnya. Jadi kalian blok dari latar belakang. Pakai CTRL out tadi. Latar belakang masalah. Kemudian ini komputer, hubungan komputer dan coding, kesimpulan dan juga saran. Nah, itu blok. Kemudian di sini heading 2 klik kanan sama kayak tadi, yaitu modify. Nah, jadi di modify ini kalian sorry, bentar. Nah, jadi pada heading 2 itu modify, kemudian kalian pilih Times New Roman. Di sininya 12, aku pilih 12. Di sininya bold. Ini bold ya, ini bold. Kemudian di sini warnanya hitam. Di sini aku pakai otomatis hitam. Oke, klik oke. Nah, di sini karena belum kalian klik ini. Oke, sudah jadi. Kemudian oh ya, pada bagian daftar pustakanya hapus dropnya. Nah ya. Lanjut pada pembahasan yang ke heading 2. Di sini saya akan blok pada bagian bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian setelah itu pada bagian home klik define new multi-level list. Nah, kemudian klik OK. Ini sudah jadi. Kemudian lanjut. Oke, jadi di sini pada daftar pustakanya bab 4 itu dihapus ya. Oke, setelah itu kita ketengahkan ini yang cover pendahuluan. Pakai CTRL juga bisa. Ini pembahasannya juga ke tengah. Penutup ke tengah. Daftar pustaka ke tengah juga. Kalau sudah, kemudian lanjut. Lanjut pada penomoran halaman. Jadi di sini kalian klik pada daftar gambar. Nah, di sini klik back layout, kemudian pilih break, dan di sini pilih next page ya ini. Nah, ya sudah. Jadi ini tuh memisahkan halaman. Kemudian dilanjutkan pada bagian cover di sini CTRL enter. Ini harus dipisah-pisah ya. Enter isi juga CTRL enter, dan label juga CTRL enter. Nah, jadi kemudian ini juga ada satu CTRL enter. Sorry, ini tinggal. Bentar, CTRL enter. CTRL enter. CTRL enter. Sudah. Kemudian lanjut pada jadi di sini kita harus memberikan halaman. Klik 2 kali pada bagian di bawah cover di paling bawah. Mana ya? Nah, ini. Kemudian di sini kalian klik page number, kemudian klik bottom page. Pilih yang di tengah atau nomor 2 ini. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Halaman nomor 5. Nah, jadi halaman nomor 5 ini kita klik lagi page number. Nah, page number ini klik format page number. Di sini ya pilih yang ini. 1, 3 startup nomor 1. Oke, nah sudah terubah jadi nomor 1. Selesai. Setelah itu kita ke daftar isi. Nah, di daftar isi ini klik reference table of content. Sini klik insert table of content. Kemudian dimodify sama seperti tadi, pakai
Times New Roman 11 saja, bold, dan pakai automatic hitam. Ini sudah ya. Oke. Nah, jadi ini sudah jadi ya daftar isinya secara otomatis sudah jadi. Kemudian lanjut membuat daftar tabel secara otomatis. Kita pergi ke daftar tabel. Belum. Kita pergi ke latar belakang terlebih dahulu. Nah, jadi di bawah latar belakang ini kalian ketikkan aja sama dengan peran dalam kurung 8. Jadi ini gunanya untuk memberikan caption atau paragraf random gitu lah, tanpa harus mengetik atau mengcopy dari internet. Oke, ini sudah jadi. Kemudian di sini saya ingin masukkan tabel. Di sini pilih insert table. Ini terserah mau ngasih berapa tabelnya. Oke, begini. Kemudian di sini klik kanan, blok dulu, klik kanan, kemudian pilih insert caption. Nah, jadi ini table 1 ini sudah disetting ya labelnya table. Nah, namain gitu, namanya misalnya table coding gitu, sama akan aja coding. Oke, nah sudah jadi. Kemudian lanjut di sini klik heading 2. Setelah itu ini dihapus ya 1/2-nya, dan ini 1/2. Oke, sudah jadi. Kemudian lanjut ke ini ya, lanjut ke daftar table. Yes. Jadi klik reference, kemudian setelah itu insert table of figure. Nah, di sini pakai tabel, yang tabel ini ya, modify lagi, kemudian Times New Roman pakai nomor 11, bold, automatic hitam sudah. Oke. Nah, jadi ini sudah jadi daftar tabel secara otomatisnya. Kemudian lanjut kepada membuat daftar gambar. Kembali lagi kepada latar belakang tadi, pada halaman latar belakang. Jadi misalnya di bagian bawah sini, lanjut pada gambar. Jadi ini kita klik insert, kemudian klik picture. Ini jadi aku udah ada fotonya, klik ini di fotonya. Kemudian lanjut di sini klik kanan aja. Kemudian klik insert caption. Nah, ini gambaran 1, biasanya gambarnya coding. Kemudian lanjut klik OK. Kemudian taruh di heading 2. Dia ini yang 1.2-nya ini dihapus dan jadikan rata tengah. Kemudian kita lanjut ke bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis. Kita klik reference di sini, insert table of figure. Nah, ini. Nah, kemudian ini gambar 1 sudah ya caption table-nya. Oke. Nah, maka daftar gambar tersebut sudah terolah secara otomatis. Kemudian lanjut. Sebentar. Jadi ini insert table of figure-nya itu harus di setting dulu, di modify dulu. Jadi aku tadi lupa. Tapi ini sama aja. Jadi ini settinganku ini pakai Times New Roman 11 bold automatic. Ini sudah sama. Oke. Kemudian lanjut pada bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Dari bagian pembahasannya ini yang 1.3 ini kita tulis paragraf random dulu. Nah, jadi paragraf random ini gunanya untuk supaya kita tuh lebih cepat gitu lah dalam membuat suatu teks. Jadi gak perlu cari lagi di internet, cukup ketikkan sama dengan rem dalam kurung 8. Nah, maka otomatis sudah jadi. Nah, misalnya ini pengen ngasih tahu ini dari mana, misalnya ini adalah dari buku. Nah, jadi tinggal
klik insert citation, kemudian di sini add new source. Misalnya di sini autornya namanya Rara, dan titelnya itu namanya misalnya di Python Python misalnya 2022 2023 mungkin City of Banjarmasin itu kotanya di mana. Misalnya ini contoh kayak kalian mau bikin buku, jadi harus ada tulisan yang kayak gini, publishernya jadi di mana gitu, penerbitannya misalnya di mana ya, di Gramedia kan. Kemudian setelah itu klik oke. Nah, maka sudah jadi. Tapi di sini kayak diringkas ya. Sudah jadi, maka dari mana gitu loh teks ini diambil. Oke, sudah selesai. Kemudian lanjut pada bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Kita ke daftar pustaka. Nah, kemudian setelah itu klik bibliografi. Kemudian di sini klik insert bibliografi. Jadi ini, nah maka yang tadi itu akan, yang kita masukkan tadi akan tertulis otomatis di daftar pustaka. Ini sorry ada 3 karena sebelumnya itu saya udah nulis, cuman belum saya hapus ya guys ya. Oke, jadi mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Sekian untuk tugas UTS OAS dari Bapak Wagino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu saya udah nulis, cuman belum saya hapus ya guys ya. Oke, jadi
lanjut pada gambar. Jadi ini kita klik insert, kemudian klik picture. Ini jadi aku udah ada fotonya, klik ini dia fotonya. Kemudian lanjut di sini klik kanan aja. Insert, kemudian klik insert caption. Nah ini gambar satu, biasanya gambarnya coding. Kemudian lanjut klik OK. Kemudian taruh di heading 2. Ya ini yang 1.2 nya ini dihapus dan jadikan rata tengah. Kemudian kita lanjut ke bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis. Kita klik reference di sini, insert table of figure. Nah ini. Nah kemudian ini gambar satu sudah ya caption table-nya. Oke. Nah maka daftar gambar tersebut sudah terolah secara otomatis. Kemudian lanjut. Sebentar. Jadi ini insert table of figure-nya itu harus di setting dulu, dimodify dulu. Jadi aku tadi lupa. Tapi ini sama aja. Jadi ini settinganku ini pakai Times New Roman 11 bold automatic. Ini sudah sama. Oke. Kemudian lanjut pada bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Dari di bagian pembahasannya ini yang 1.3 ini kita tulis paragraf random dulu. Nah, jadi paragraf random ini gunanya untuk supaya kita tuh lebih cepat gitu loh dalam membuat suatu teks. Jadi gak perlu cari lagi di internet, cukup ketikkan sama dengan ren dalam kurung 8. Nah maka otomatis sudah jadi. Nah misalnya ini pengen ngasih tahu ini dari mana, misalnya ini adalah dari buku. Nah jadi tinggal klik insert citation, kemudian di sini add new source. Misalnya di sini autornya namanya Rara, kemudian titelnya itu namanya misalnya coding di Python misalnya 2022 2023 mungkin. City of Banjarmasin itu kotanya di mana. Misalnya ini contoh kayak kalian mau bikin buku, jadi harus ada tulisan yang kayak gini, publisher ini jadi di mana gitu loh penerbitannya, misalnya di mana ya, di Gramedia kan. Kemudian setelah itu klik OK. Nah maka sudah jadi. Tapi di sini kayak diringkas ya, sudah jadi. Maka dari mana gitu loh teks ini diambil. Oke, sudah selesai. Kemudian lanjut pada bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Kita ke daftar pustaka. Nah kemudian setelah itu klik bibliografi, kemudian di sini klik insert bibliografi. Jadi ini, nah maka yang tadi itu akan, yang kita masukkan tadi akan tertulis otomatis di daftar pustaka. Ini sorry ada 3 karena sebelumnya
Itu saya udah nulis, cuman belum saya hapus ya guys ya. Oke, jadi